Sekaligus saya berharap Bapak Ibu lulus tepat waktu. Kemana ini Bapak? Sepertinya Pak Gufron baru terpental. Ini sudah masuk Zoom yang satunya ini. belum masuk kembali kah Pak Gufron? Belum Pak, belum. Nah itu Bapak. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar Bapak. Dengar Pak. Dengar. Keluar gini. Tadi saya bicara panjang lebar sebelum mati. Belum mati. Oh, laptopnya ya Pak. Tadi sudah sampai di mana ya? Sudah berdoa belum tadi? Sudah Pak. Di sini sudah, Baru mau sampai di sana berdoa tadi, sudah Pak. sampai belum? Baru mau berdoa tadi Bapak. Sudah berdoa Awal, kok ya. awal-awal. Jadi saya sudah berdoa, sudah ya Bapak Ibu menyusul berdoa masing-masing ya. Tadi sudah saya sudah berdoa. Berdoa terus saya ngomong banyak. Tapi tiba-tiba mapet gitu. Tapi ini saya tidak kelihatan wajah Bapak Ibu, tidak kelihatan loh. Wajah saya kelihatan enggak? Terlihat Pak, mungkin di Terlihat, Bapak. sinyal, Bapak. Enggak kelihatan loh. Terlihat wajahnya Bapak. Kelihatan. Nah iya, saya enggak kelihatan, saya enggak melihat. Nah dirimu lihat diriku enggak lihat dirimu. Iya kemudian. Laptopnya bilangnya.
Saya mesake ya. Sinyal. Jan piye iki? Apaannya ya? Oke. Kalau begitu begini. Kalau begitu begini. Yono telepon barang bisa. Yono Pak Guru sejati iki sapa to? Busri, Pak. Sri niku, Udah resmi, Pak. Bapak. Saya Bapak yang pendamping sewu ini, ini Pak. pakai HP Pak. Saya Iya, Bapak. iya. Saya dalam Ora, Pak. nah sekarang ketoke ngenteni sik. Nggih, ini. Guru sejati apa sejatine guru? Monggo Bapak, guru sejati mawon Pak. Udah udah. Saya buka. Oh Bapak Ibu begini, ini kan sekarang kelompok 12 3 belas ya. Tadi berapa Bu? Bu siapa tadi ya? Man, ini Nyoman, Bu Sumartini, Bu Fitriani aja. Ada, Bapak, ada. Mungkin di-on saja Bapak kameranya, mungkin bisa biar jaringannya mungkin nanti lebih lancar gitu. Kalau off.
nunggu Pak Gufron. Pak Yudi. Iya Pak Yudi. Gimana Bu? Nah itu udah. Bapak Ibu sudah dengar dan kelihatan wajah saya. Enggak Pak. Sudah Pak. Ini berasa Pak. Tapi putus-putus Bapak. Kok enggak kelihatan ya. Ini memang sinyalnya apa laptopnya. Baik, silakan kelompok 11. Untuk presentasi tadi sudah saya buka itu. Tolong Bapak Ibu yang masih ada kegiatan di manapun supaya di mute ya mic-nya. Oke. Monggo silakan. Mohon maaf, Bapak Gufron, mohon maaf. Bapak Ibu yang masih ada kegiatan atau tidak bersedia di mute. Oke. Gimana Bu? Iya, Halo nggih, Bu nggih, Saryati. Pak Gufron. Nggih, Pak Gufron, saya Gimana, mohon Bu? izin. Saya kan kelompok 12 nggih, Pak. Saya kelompok 12, tetapi nanti saya jam 2 itu ada presentasi Nggih. dengan Direktorat presentasi hasil diklat. Nanti saya mohon izin kalau presentasi ini dilaksanakan dulu kelompok 11 dan 12, kemudian baru sesi tanya jawab gitu, pripun Pak? Dibagi gimana Bu? Pripun? Oh saged, bisa Bu. Silahkan. Bahkan kelompok 12 dulu yang main. Oke. Kelompok jenengan dulu yang main. Tadi sudah, saya sudah. Tidak. Tadi, nggih, mohon maaf, tadi saya sudah. Kejantapan. Bu Nyoman gimana? Bu Nyoman Sri Indah. Bapak, saya kan kelompok 11. Ini karena ada kedukaan, jadi sementara saya lagi di perjalanan. Ini memang istirahat di jalan, jadi saya kejar waktu presentasi duluan. Sudah hilang suaranya. Yes. Ya, dimulai dulu kelompok 11. Oke. Nggih. Nggih, Pak. Yes. Baik. Atau Ya, Oke. saya mulai ya Pak ya. Bu Dari kelompok 12. Isyarati. Kan Bu Isyarati nggak sendiri. Bu Isyarati kan nanti dengan Bu Maya, dengan Bu Eni. Nanti kalau saatnya untuk dinas, tinggalkan apa Bu sini Bu. Itu ya. Silakan Bu Sumartini dan Bu Fitriani. Nggih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Insya Allah nanti kalau bisa dua-duanya presentasi, Bapak. Oke. Silakan. Pak Marcel kenapa? Pak Marcel. Izin memulai, Bapak. Pak Marcel. Bu Martini mau SS sekarang. Itu Pak Gufron nanya sama Pak Marcel tuh. Halo Pak, saya Oke. Baik. halo Pak.
Ini PPT-nya ditayangkan dulu. PPT-nya. J, Iya, Pak. izin share screen ya Bapak. Bapak, saya izin off cam. Monggo, Soalnya Bu. gambarnya tidak kelihatan. Dibesari lagi, Bu. Ya kelihatan nggih Bapak Ibu? Kurang besar, Bu. Yang besar, oh ya. Ya, besari lagi. Sudah? Sudah? Kurang, Bu. Tambahin lagi. Menyampaikan rekomendasi kebijakan fiskal pengembalian 6 Silakan terlihat? Sudah. Sudah besar? surat yang ditujukan kepada Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Wali Kota wabarakatuh. Kemudiannya adalah Waalaikumsalam. Sekretaris Daerah Ya, Kota saya moderator dari Pendidikan Kota 11 mata kuliah landasan kependidikan. Dispo dari Bapak Wali Kota. Nomor 11 akan menyampaikan tentang pendidikan nilai, pembentukan karakter kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan karakter. Yang disusun oleh Ninyoman Srinda 25510056, Ibu Sumartini 2510061, dan Fitriani 25510012. Next, Ibu. Oke. Monggo nanti Ibu Martini akan menjelaskan dari slide 1 sampai dengan berikutnya. Saya Bu Nyoman apa saya Bu? Bu Nyoman. Oke. Bu Nyoman nggih. terima kasih. Monggo Ibu Nyoman. Ya, terima kasih Bu Fitriani. Jadi kita langsung saja untuk presentasi mengenai teori pembentukan karakter, kepribadian, seperti dan pendidikan karakter. Terbelakang dalam ini adalah pendidikan pada era globalisasi mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga memunculkan tantangan baru, terutama dalam melemahnya nilai moral dan etika di kalangan peserta didik, yang seperti bersantun, empati, dan karakter tidak boleh diabaikan dalam proses. Nah, itu pendidikan kepribadian seperti dan pendidikan karakter harus menjadi fokus dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan rujukan masalah pada teori materi kami yaitu yang pertama, dan nilai kepribadian, pekerjaan pendidikan karakter. Yang kedua, bagaimana konsep serta implementasi pendidikan karakter. Dan yang ketiga, apa peran budi pekerti dan kepribadian dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat, Recording in progress. Terima kasih. Sampai kelihatan. kan kita pada tadi Di mana Pak? Oh, udah. Pak Mahfud, mic-nya belum dimatikan. yang kedua menjelaskan konsep pendidikan dan pesan untuk yang
keberhasilan pembentukan karakter pada peserta. Misi pembentukan karakter ini sekiranya Oke. dan dan saya dan kepribadian agar pendidikan yang baik dan serta bertindak sesuai norma. Pendidikan ini menjadi pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kepribadian adalah jati diri seseorang yang terbentuk melalui pengalaman dan lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman sebaya. Kepribadian yang baik akan membuat peserta didik lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu berperilaku sesuai nilai dan moral. Untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Ibu Sumartini. Persilakan Ibu. PPT-nya kelihatan enggak Bapak Ibu? Mikrofonnya dinyalakan dulu Bu Sumartini, mikrofonnya. PPT-nya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Terlihat PPT-nya Bapak. Sinyalnya ya, Bapak. Iya, nggonku tempat saya yang hebat luar biasa. Gelap gulita. Kameranya dimatikan dulu, Pak, maksudnya. Biasanya terbuka sama kameranya, Pak. Bu Martini, monggo. Kim Bu Martini terpental loh. Bu Martini. Oke. Bu Martini, dirimu di mana? Diriku di sini, Bu. Bu Martini terpental. Di mana Terpental, dirimu? Pak, Bu Martini. Waduh, terpental. Lah itu Bu Martini. Terpental, Ayo, Pak. di mana dirimu, Bu? Saya di sini. Saya ulangi nggih Bapak Ibu. Saya share screen Mar, lagi nggih. saya share ini Bu Mar. Nggih, silakan. Saya share apa saya aja Bu? Oh, Apa gitu. jenengan ya? Oke. Ini udah muncul belum sih? Udah terlihat belum? Oh, belum. Oh, monggo. Bu Marwan. Ini udah muncul Bu. Jenengan udah muncul di layar Bu Fitri, mungkin. Oh, sudah muncul. Ya. Oh, oke. Next Bu. Kok nggak bisa jalan ya? Pakai yang dibuka aja Bu, file yang dibuka. Ini udah dibuka ini loh. Oh iya. Oh iya, nggak bisa. Aku macet ini. Apa di stop saja? Coba saya yang itu dulu. Aku stop aja, Miss. Ya. Mohon maaf nggih kata Ibu. Iya. Ya. Monggo Bu Martini. Oke. Udah, sampun? Udah muncul ya? Ji, kurang besar Bu. Ya, sebentar. Big size. Sampun? Sudah terlihat nggih? Nggih. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk materi berikutnya, budi pekerti dan pendidikan karakter. Untuk budi pekerti, itu merupakan perilaku nyata seseorang yang dinilai berdasarkan norma agama, sopan santun, dan adat kebiasaan, adat istiadat. Budi pekerti itu mencerminkan apakah nilai dan moral sudah tertanam baik dalam diri peserta didik
melalui tindakan sehari-hari seperti sikap jujur, sikap sopan dan disiplin. Itu untuk budi pekerti. Kemudian pendidikan karakter itu adalah proses terencana untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bermoral dan berperilaku baik. Pendidikan ini menggabungkan nilai moral, kepribadian, dan budi pekerti sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Konsep serta implementasi pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter menekankan pengembangan moral, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Tujuannya tidak hanya mengetahui nilai kebaikan, namun juga merasakan dan membiasakan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk implementasi pendidikan karakter, itu dilakukan melalui pembiasaan perilaku baik, keteladanan guru, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan budaya sekolah yang positif. Pendidikan karakter diterapkan melalui tindakan nyata di lingkungan sekolah. Peran budi pekerti dan kepribadian dalam pembentukan karakter. Budi pekerti dan kepribadian saling melengkapi dalam membentuk karakter peserta didik. Budi pekerti merupakan perilaku nyata yang mencerminkan internalisasi nilai moral. Kepribadian menjadi fondasi dalam diri yang mempengaruhi cara seseorang bersikap dan bertindak. Keteladanan guru dan interaksi sosial di sekolah berperan penting dalam pembentukan keduanya. Jika budi pekerti dan kepribadian terbentuk kuat, karakter peserta didik akan berkembang secara utuh. Kemudian faktor-faktor keberhasilan pembentukan karakter peserta didik. Di sini adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan pertama penanaman moral dan teladan perilaku. Di sini adalah keluarga adalah dasar pembentukan karakter bagi anak atau bagi seseorang. Kemudian ada media digital. Media digital saat ini kan memang perkembangan digitalisasi begitu pesat. Ini jika tidak ada pengawasan dan literasi yang diberikan kepada orang tua atau sekolah, itu juga akan berdampak negatif. Terutama di sini kami kan kasusnya di SD, itu berarti harus ada pengawasan yang kuat karena anak-anak SD belum memiliki pemikiran yang dewasa. Kemudian faktor yang lain yaitu sekolah, pembiasaan perilaku baik melalui keteladanan guru dan budaya sekolah. Di sini pada saat anak-anak di sekolah ada pembiasaan perilaku baik sehingga akan menjadikan karakter anak itu baik. Kemudian faktor berikutnya adalah masyarakat. Adanya interaksi sosial dan budaya memperkuat atau melemahkan nilai moral. Jadi ini untuk lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar dari anak itu sangat berpengaruh juga terhadap terbentuknya karakter anak. Kemudian ada faktor pembiasaan. Itu perilaku positif yang dilakukan terus-menerus menjadi karakter kuat. Jadi pembiasaan setiap harinya termasuk pembiasaan jujur, pembiasaan budaya antri misalnya, pembiasaan hidup bersih, itu jika dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadikan perilaku atau karakter yang kuat bagi peserta didik. Oke. Kemudian untuk studi kasus, ini monggo Bu Fitri, karena studi kasusnya ini adalah di sekolah Bu Fitri, monggo dilanjut Bu Fitri. Oke, terima kasih.
Untuk studi kasusnya dalam pembentukan karakter di SD Bulakalur 2, Kecamatan Ketanggungan. Untuk teman-teman jangan bosan ya, SD Bulakalur 2 lagi. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Jadi ini alasan utama adalah dari dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Pada pandemi COVID-19, penyebab pembelajaran beralih ke sistem daring, dan sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar serta motivasi yang menurun. Serta kondisi ini berdampak pada karakter siswa, seperti turunnya disiplin, tanggung jawab, dan berdampak pada karakternya di rumah, dan empati, etika belajar pun, serta untuk meningkatkan ketergantungan pada teknologi. Slide Ibu. Dan contoh kasus nyatanya pada peserta didik itu terdapat 2 kasus yang menunjukkan dampak pandemi pada karakter siswa. Yang pertama adalah pada seorang siswa kelas 4 yang mengalami penurunan kedisiplinan sehingga mengalami sering terlambat dan kurangnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dan kedua adalah siswa yang menjadi pendiam dan sulit bekerja sama karena memang terbiasa berinteraksinya secara virtual. Dan selama pandemi COVID itu, memang pada kenyataannya ketika saya meng-cross-check di lingkungan keluarga, akhirnya anak tersebut mengalami kecanduan ponsel, kecanduan gadget. Seperti itu. Dan hal ini membuktikan bahwa pandemi mempengaruhi karakter bukannya hanya prestasi akademik tapi juga nilai budi pekerti. Dan langkah-langkah pemulihannya pada pasca pandemik setelah COVID-19, SD Negeri Bulakalur 2 melaksanakan program pemulihan karakter melalui kegiatan religius sebelum belajar untuk meningkatkan disiplin, motivasi, dan akhlak mulia siswa setelah masa pelajaran jarak jauh yang panjang. Program ini bertujuan menumbuhkan kembali disiplin karakter religius, motivasi belajar, dan perilaku siswa. Dan kegiatan dilakukan melalui pembiasaan religius seperti hafalan doa, sholat duha berjamaah, dan hal ini bertujuan mendekatkan kembali siswa dengan lingkungan sekolah serta membangun tanggung jawab dan ketenangan dalam belajar. Tentu saja pada saat pemulihan ini kami dengan komite serta tokoh masyarakat di sekitar wilayah SD Negeri Bulakalur 2 mengadakan rapat dan kami membahas tentang perubahan dasar dari anak-anak tersebut. Dan semua pihak menyetujui seperti kami membangun dan renovasi musola yang tadinya musolahnya kurang layak untuk digunakan untuk kegiatan peribadatan, sehingga kami mengadakan progres untuk pembangunan musola supaya menjadi tempat atau lingkungan baru untuk merubah program tersebut. Dari pelaksanakan program dilaksanakan setiap pagi melalui kegiatan tertib menuju musola, wudu, sholat duha berjamaah, dan doa bersama, dan kultum singkat. Kemudian siswa kembali ke kelas untuk belajar. Dan kegiatan tersebut cukup 20 menit setiap pagi, alhamdulillah. Dan dari indikator keberhasilan program terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dan kehadiran siswa yang terbentuk sikap sopan dan religius serta terciptanya suasana sekolah yang lebih kondusif untuk pembentukan karakter. Oke, slide Ibu Mara. Pada kesimpulannya, pembentukan karakter peserta didik adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari pendidikan nilai, pembentukan kepribadian, dan diwujudkan melalui budi pekerti. Pendidikan karakter juga membutuhkan pembiasaan
Pembiasaan dari lingkungan rumah, keluarga paling utama, dan keteladanan orang tua serta guru sebagai orang tua di sekolah, serta dukungan keluarga, masyarakat agar siswa tumbuh menjadi pribadi berakhlak dan bertanggung jawab. Monggo, Mbak. Slide. Oke, terima kasih teman-teman dan semuanya. Ini tadi presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami, mohon maaf. Untuk itu mau langsung ke tanya jawab atau ke kelompok 12, Bapak? Langsung ke kelompok 12, Bu. Kelompok 12. Oke. Kelompok 12 Oke, dulu. monggo. Mohon izin stop. Kelompok 12. Oke, baik. Izin stop sharing. Bu Maya bisa share screen? Bu Maya. Bu Maya bisa share screen, Bu? Oh baik, belum ada respon, saya yang share screen ya. Sekedar ya Pak. Nah ini. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat, Bu? Kok di saya belum? Saya melihat itu. Oh, udah. Sekedar ya Bu untuk Bu, saya bantu saja gimana, Bu? Yang terlihat orangnya. Oh iya ya. Baik, sudah di grup ya Bu. Maaf ya Bu nih. Ya Allah. Ada presentasi juga sampai saya. Saya bantu share screen boleh? Tolong dibantu ya Bu Nurul, saya stop nggih. sharing ya. Oke. Saya stop ya. Apakah sudah jelas, Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Baik, saya tak Bu Maya, off mic. Bu Maya apakah di kelas Bu Maya? Iya Bu, gimana Bu? Tadi putus-putus Bu, tidak terdengar tadi. Saya sampaikan dulu atau Bu Maya dulu, monggo. Baik Bapak, untuk menyingkat waktu, kami dari kelompok 12, dari saya dan Bu Maya akan mempresentasikan tentang pendidikan nilai pembentuk karakter, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan karakter. Lanjut Bu Nurul. Latar belakangnya, urgensi pendidikan karakter itu adalah merupakan fondasi krusial bagi anak, terutama anak usia dini, untuk membentuk kepribadian dan moralitas yang kuat di masa depan. Fenomena degradasi moral, terdapat kesenjangan antara harapan dan realita, di mana banyak anak saat ini yang menunjukkan perilaku agresif, seperti tidak sopan dan terbiasa melontarkan kata-kata kotor. Faktor pemicunya perilaku negatif ini muncul akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, serta paparan media digital yang tidak terfilter. Apalagi ditambah dengan karakteristik anak, yaitu sebagai peniru, di mana anak usia dini ini cenderung mengimitasi apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari lingkungan sekitar tanpa memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk. Solusi dan pendekatan, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada aspek kognitif, kecerdasan otak, tetapi juga harus menanamkan nilai sikap
melalui keteladanan nyata dari guru dan orang tua. Lanjut, Bu. Pengertian pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan nilai dalam pembentukan karakter siswa, kepribadian, dan budi pekerti merupakan sebuah proses yang mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang akan diterapkan sejak dini melalui pendidikan. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan karakter itu adalah sebuah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam merubah hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Lanjut. Dalam pendidikan karakter terdapat 18 nilai utama, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Konsep dasar dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter ini merupakan investasi jangka panjang yang menyeimbangkan kecerdasan kognitif dan kepribadian anak yang penting untuk membentuk generasi cerdas dan bermoral. Lanjut. Prinsip pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu harus bersifat komprehensif, proaktif, dan berkelanjutan, melibatkan semua elemen pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan perilaku baik anak-anak. Jadi tugas ini bukan hanya dari guru, tetapi komprehensif. Peran pendidikan karakter adalah proses kolaboratif antara orang tua, guru, sekolah yang bertujuan menanamkan nilai positif dan membentuk kepribadian anak sejak anak itu usia dini, sejak dini. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter itu sendiri adalah sebagai pembentuk perilaku. Membentuk perilaku anak agar berkepribadian baik dan berakhlak mulia. Selain itu, yang kedua adalah sebagai pedoman moral. Pendidikan karakter sebagai landasan nilai untuk membimbing anak dalam mengambil keputusan sesuai norma masyarakat. Selain itu, fungsi pendidikan karakter adalah sebagai filter sosial, yaitu menyaring budaya atau pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Tujuan pendidikan karakter berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Yang kedua, membentuk insan berkarakter, melahirkan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tumbuh dengan nilai-nilai luhur karakter bangsa. Dan yang ketiga adalah manfaat jangka panjang, di mana tujuan pendidikan karakter ini untuk membentuk pribadi yang memberikan manfaat bagi sesama manusia dan bangsa ketika dewasa nanti. Lanjut. Nah, untuk kajian kritis, monggo Bu Maya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian kritis perilaku negatif terhadap anak TK di Ngambak 1 tentang pendidikan karakter. Perilaku negatif yaitu berupa kata kasar dengan memegang area intim teman bermain konteks masalah, seperti di lingkungan yang kurang kondusif, anak sering menjadi peniru yang pasif, seperti berkata kotor dari lingkungan di sekitarnya, interaksi dengan anak sesama antar SD.
Faktor orang tua juga dapat memicu kurangnya literasi pendidikan orang tua dan kebiasaan komunikasi kasar yang ada di rumahnya. Perilaku ini menyimpang terdeteksi dengan rasa ingin tahu seksual yang tidak terarah seperti memegang area yang dilarang untuk dipegang. Selanjutnya, Bu. Strategi pendidikan. Rehabilitas verbal atau pendekatan religius. Memberikan suatu pemahaman bahwa berkata kotor itu tidak sopan dan menerapkan conditioning berupa hukuman edukatif membaca istighfar selama 5-10 kali sebagai rem psikologis atau time out. Edukasi seksual atau multimedia dan lagu. Hal ini mengajarkan otoritas tubuh dan privasi bagian yang tidak boleh dipegang atau disentuh. Metode fun learning ini menggunakan lagu sentuh boleh dan tidak boleh dan sentuhan tidak boleh serta workshop edukatif. Kolaborasi dengan orang tua dan keluarga sangat penting. Hal ini dapat membangun suatu komunikasi, dukungan lingkungan dan bahasa, dan penguatan edukasi serta pantauan terhadap anak. Selanjutnya, Bu. Hasil dan dampak di TK Ngambak 1 telah menjadi benteng moral di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pendekatan religius dan interaktif sehingga membentuk perilaku positif terhadap anak. Selanjutnya, Bu. Kesimpulan, pendidikan karakter merupakan proses yang sistematif dan melibatkan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berintegritas. Saran pendidikan karakter. Untuk meningkatkan suatu pendidikan karakter, perlu adanya integritas nilai dan kurikulum teladan dari orang tua, komunikasi yang baik antar sekolah dan keluarga, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Pendidikan karakter bukan hanya tentang mengetahui yang baik, tetapi juga dapat membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami serahkan terhadap moderator. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar ya? Mohon perhatiannya. Terdengar Pak Yudi. Terdengar, Pak. Oke, mohon perhatiannya ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan kuliah landasan kependidikan di pertemuan ke-6 ini, tadi Bapak dosen Pak Gufron itu menyampaikan bahwasannya untuk yang perkuliahan ke-6 ini itu dicukupkan sekian ya. Dalam artian untuk pertanyaan tanya jawab itu nanti akan dilanjutkan di pertemuan ke-7 pada tanggal 17 gitu. Alasannya apa? Alasannya dikarenakan sinyal atau kendala sinyal ya, kendala sinyal. Jadi dari segi Pak Gufron sendiri itu belum bisa menangkap suara ya, atau ataupun menyampaikan kalimat-kalimat itu terputus-putus gitu. Artinya ada kendala teknis lah di Google Meet-nya seperti itu. Jadi beliau tadi menyampaikan ini Pak Yudi nanti setelah selesai 2 kelompok presentasi bisa diakhiri saja dan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf karena ada kendala sinyal seperti itu, dan untuk tanggal 17 atau hari Rabu minggu depan itu bisa dilanjutkan presentasi untuk kelompok 13 dan 14.
Tapi sebelumnya nanti akan ada sesi tanya jawab untuk kelompok 11 dan 12 seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu, nggih? Sekian untuk perkuliahan landasan pendidikan pertemuan ke-6 kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa Pak Yudi suaranya hilang. Pak Yudi hilang. Pak Yudi hilang. Baik, berdoa dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Sukses untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi. ruangan Matur Pak Yudi, matur nuwun Pak Yudi. Langsung gak dulu. Bu Is seneng itu. Semangat Bu Is. Enggak ada pertanyaan Bu Is. Minggu Aman, depan. Minggu depan saya jawab. Nih, Pak Bowo minggu depan yang tanya. Iya. Saya tanya boleh Bu? Minggu depan nanti. Minggu depan. Minggu depan tanya Bu Hebu. Monggo Pak Bowo. Ji Bu Ishar. Gimbal Bisa di-spill dulu aja. Kalau bisa di-spill dulu aja pertanyaannya. Ya disimpan dulu aja nanti untuk minggu depan. webinar dulu. Lanjut webinar. Mari kita lanjutkan teman-teman. Assalamualaikum. Beberapa hal perlu kita perhatikan ya. Yang pertama misalnya strategi